Bab 35. Pria setengah baya itu sedang kalang kabut agar investornya tidak membatalkan kerjasama mereka. Tuan, ini bisa kita bicarakan baik-baik, Tuan. Mohonnya. Sudah, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Saya tidak mau bekerja sama dengan Anda. Tegasnya sambil meninggalkan ruangan kerjanya. Tuan, sepertinya Anda salah paham. Namun orang itu tidak peduli dan sudah pergi meninggalkan ruangan kerjanya. Itu adalah Papa Eli. Padahal hari ini adalah hari penandatanganan kontrak kerjasama dengan perusahaan lain. Tapi karena terjadi skandal masalah Eli, dirinya jadi enggan untuk bekerja sama dengan perusahaan miliknya. Kesalnya sambil membuang kertas perjanjian kontrak itu. Seorang pria tampan tampak turun dari jet pribadinya dengan menggunakan pakaian yang serba hitam dan menggunakan topi bundarnya. Ia dikawal oleh beberapa anak buahnya yang sudah menunggu kehadirannya sedari tadi di bandara negara itu. Bagaimana, apakah kau sudah memberitahunya? Tanyanya pada anak buahnya. Sudah, Tuan. Saya sudah mengatakan kalau Tuan akan mendatanginya. Jawab anak buahnya sembari menundukkan sedikit badannya. Segera ia masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan untuk dirinya sementara anak buah yang lainnya menggunakan mobil yang berbeda. Sepertinya ia ingin mengunjungi seseorang di negara tersebut. Saat ini wanita cantik itu terlihat sedang sibuk melakukan kegiatan memasak di dapur ditemani maid yang bekerja pada bagian dapur. Maid sudah mengatakan jika itu menjadi tugas mereka, tapi wanita itu kekeh ingin melakukannya sendiri untuk memberikannya pada sang suami. Ya, wanita cantik itu adalah Charlie. Pagi-pagi ia sudah bangun dan memutuskan untuk memasak untuk suami tercinta. Sengaja ia membiarkan Rino masih terlelap bersama mimpi indahnya. Walaupun sebenarnya dirinya masih lemas. Biasa semalaman suntuk ia harus menghadapi gempuran dari Rino yang seakan tenaganya tidak ada habisnya. Tap. Tidak lama kemudian orang yang dimaksud menuruni anak tangga karena tidak mendapati sang istri berada di sampingnya. Dengan wajah yang masih bermuka bantal tapi tetap saja ketampanannya terpancar. Senyuman di wajah seketika langsung terbit melihat Charlie sedang fokus memasak. Diam-diam ia mendekatinya dengan sedikit berjinjit agar tidak terdengar. Hap. Ia langsung memeluk istrinya dari belakang dan melingkarkan tangannya di perutnya. Ia mengendus-ngendus ceruk leher Charlie membuatnya merasa geli. Kenapa kamu tidak membangunkanku, sayang? Tanyanya yang masih terus memeluknya. Aduh, kamu jangan peluk dulu. Aku susah mau masak. Keluh Charlie karenanya ia menjadi sulit. Sedangkan maid yang berada di dekat sana tidak dianggap oleh Rino. Serasa dunia milik berdua. Dengan memberikan kode pada maid itu, ia segera pergi dengan sedikit membungkuk. Ya, Rino memberikan kode agar maid itu pergi. Biarkan saja dia dan sang istri berada di dapur berduaan. Biarlah maid itu bersantai dari pekerjaan sejenak. Kamu wangi dan cantik sekali, sayang. Membuatku sangat candu. Mulai menggombal. Dari mana aku wangi? Hah? Aku aja belum mandi. Charlie merasa Rino sedang meledek dirinya karena belum mandi. Tidak, sayang. Aku serius. Lain kali jangan membuatku khawatir ya. Aku sangat khawatir jika aku terbangun tidak ada dirimu di sampingmu. Kata-kata manis terus mengalir begitu lancar dari mulutnya yang dulunya sangat dingin. Sebenarnya masih dingin juga. Tapi kalau sudah bersama Charlie, ia berubah menjadi kucing yang manis. Ia menanggapi seadanya karena sedang fokus memasak. Takutnya nanti gosong. Mari aku bantu, sayang. Ujarnya dan melepaskan pelukannya lalu mengambil celemek dan memasangnya sendiri. Charlie melihat ke arahnya. Emang kamu bisa memasak? Tanya Charlie yang tampaknya meragukan seorang Rino. Ia hanya tercengir. Tidak. Charlie menghembuskan napasnya pelan. Sudah bisa ditebaknya. Ya sudah, kamu tolong potong cabai itu.
tunjuk Charlie pada tumpukan cabai yang belum dipotong. Segera ia mengambil pisau dan langsung melakukan tugasnya. Kemana Mami dan Daddy? Mereka sudah kembali ke mansion mereka. Karena beberapa waktu lalu memang mereka sengaja menginap di mansion Derino karena mereka hanya ingin lebih banyak waktu bersamanya. Dan kini mereka sudah kembali ke mansionnya karena tidak ada penghuni kecuali Maid dan para penjaga kalau mereka tidak menempatinya mansion itu. Kembali ke Charlie yang tidak memperhatikan pekerjaan Derino. Menurutnya itu adalah tugas yang mudah jadi tidak mungkin suaminya itu tidak bisa. Tapi karena penasaran, ia menoleh. Ya ampun, sayang! Sirna sudah harapannya. Dengan polosnya Derino melirik ke arahnya. Kenapa, sayang? Ini kok potongannya begitu? Charlie segera mengambil alihnya. Derino memotong cabai itu secara vertikal memanjang yang seharusnya dipotong secara menyerong ke samping. Salah ya? Tanyanya tanpa dosa. Sangat salah. Jawab Charlie membuatnya hanya garuk-garuk kepala. Udah kamu duduk aja? Sebentar lagi selesai. Ucapnya dan Derino akhirnya menurut. Mah! Aku mendapat pekerjaan, Mah. Ucapnya dengan wajah berbinar pada mamanya. Pekerjaan apa? Jadi model setengah telanjang lagi? Tanya mamanya yang masih sedikit marah. Aish! Kan aku sudah sampaikan itu bukan aku, Mah. Aku juga udah klarifikasi melalui akun sosmedku. Biar saja mereka percaya atau tidak. Ia tidak peduli, yang penting dia sudah klarifikasi. Aku dapat pekerjaan jadi model iklan, Mah. Dan bayarannya sangat mahal, Mah. Mamanya hanya mengangguk kecil. Mama kok reaksinya begitu? Padahal ia berharap reaksinya akan senang. Terus harus gimana? Lompat-lompat gitu? Celetuknya. Ellie mencibik kesal. Ya senang, kek. Apa, kek? Mamanya tidak peduli dengan perkataannya hingga akhirnya Ellie pun memutuskan untuk pergi ke kamarnya. Percuma saja ia memberitahu. Saat ini pria tampan itu sudah menunggu kehadiran rekan dalam dunia bawahnya. Mereka sudah menjalin hubungan beberapa tahun dan hubungan mereka cukup dekat. Tidak jarang mereka saling membantu satu sama lain untuk membasmi para musuh. Selamat datang Tuan Bernidi. Ucapnya menyambut pria itu yang sudah sampai di markasnya. Pria itu adalah Derino. Ia sudah diberitahu oleh anak buahnya bahwa Bernidi akan datang ke markasnya untuk sekadar berbincang masalah dunia mafia dan jalinan kerja sama mereka. Senang bertemu dengan Anda. Mereka saling berjabat tangan dan tersenyum. Senang bisa datang ke tempat Anda lagi, Tuan Derino. Ucapnya. Derino mengajaknya masuk ke ruangannya agar tidak ada yang mendengar obrolan mereka. Sementara anak buahnya dan anak buah Derino melakukan penjagaan. Bahkan sesama mereka juga saling menyapa. Bagaimana kabar Anda, Tuan? Kata pemuka oleh Derino setelah mereka duduk di sofa. Seperti yang Tuan lihat, aku baik dan sangat sehat. Mereka tertawa lepas. Ternyata Tuan tidak pernah berubah. Selalu terlihat santai. Ujar Derino karena memang ia begitu santai walaupun menghadapi musuh. Sepertinya aku masih kalah santainya dengan dirimu, Tuan. Keduanya saling memuji satu sama lain. Makanan dan minuman sudah tersaji sejak tadi sebelum kedatangannya. Mari dimakan dan minum, Tuan. Ajaknya dan dirinya mengambil minum terlebih dahulu agar rekannya ikut. Sepertinya aku dipaksa untuk minum. Candanya sambil mengambil gelas. Keduanya kembali tertawa. Setelah beberapa menit mereka bercengkrama. Kini mereka mulai membicarakan hal yang lebih serius lagi. Jadi bagaimana Tuan? Apakah ada informasi lain? Tanya dirinya kepada Derino. Sebelumnya Derino sempat menghubunginya untuk meminta izin melakukan penyerangan di daerah mereka yang tempo hari anak buahnya sudah berhasil diringkus. Derino tidak akan membiarkan ketua mereka hidup.
ia harus menghabisinya. Kebetulan sekali jika Bernidi juga ingin berkunjung ke Indonesia, jadi merupakan waktu yang tepat untuk membicarakannya. Saat ini dia sedang menyelundupkan senjata ke negara di Timur Tengah. Dan aku tidak akan membiarkannya karena sudah berani mengusikku. Ia setuju dengan ucapan Derino. Jika dirinya di posisi yang sama, ia juga akan melakukannya. Tanpa perlu meminta izin juga, sebetulnya aku sudah memberikan izin kepada Anda, Tuan. Selagi itu adalah mafia Derino, maka ia akan memberikan izin kepadanya. Terima kasih, Tuan. Walaupun mereka sudah dekat, tapi Derino tetap harus meminta izin sebagai bentuk menghargai karena bukan berada di wilayahnya. Anda sama seperti dadimu. Walaupun dirinya sangat kejam, tapi ia juga sangat menghargai rekan-rekan mafia yang lainnya. Ia memuji, melihat Derino yang memang turunan sekali dari sang dedi. Tapi tidak tahu dengan kebucinannya. Entah itu dari dadinya juga atau itu hadir dari dalam dirinya sendiri. Derino hanya tersenyum. Aku pasti akan membantumu nanti. Aku juga sudah muak dengannya. Memang ia memiliki pasukan yang banyak, tapi tidak ada apa-apanya. Tampak ia juga sangat tidak suka. Sekali lagi, terima kasih Tuan. Komplotan mafia Derino adalah mereka yang dari golongan putih. Artinya mereka tidak menyelundupkan senjata ilegal ataupun barang haram. Mereka menjalankan bisnis sesuai prosedur. Apakah Anda sudah mengirimkan senjatanya, Tuan? Kini Derino bertanya padanya. Bernidi meminta izin pada Derino untuk dapat memasarkan senjatanya di daerah kekuasaannya dan disetujui olehnya karena memang senjata miliknya juga tidak kalah keren dan tidak akan mengganggu pasar senjatanya. Sudah, Tuan. Saat ini masih dalam perjalanan. Sepertinya lusa akan sampai. Jawabnya. Derino menganggukkan kepalanya. Aku dengar kabar bahwa Anda sudah menikah? Apakah benar? Ia teringat pernah mendapat kabar bahwa Derino menikah. Derino tersenyum. Iya benar. Saya sudah menikah, Tuan. Tidak mungkin juga dia menjawab tidak. Wah, kenapa tidak mengundangku? Basa-basinya walaupun ia sudah tahu alasannya kenapa. Maaf, Tuan. Bukan tidak mau mengundang, tapi aku tidak mau nanti musuh-musuh kita memanfaatkan kesempatan ini. Tukasnya walau ia sendiri juga kurang enak karena tidak mengundang. Haha, tenanglah Tuan. Aku paham maksudmu. Selamat atas pernikahanmu. Tapi aku tidak membawa hadiah untuk pernikahanmu. Ia sedikit kecewa, lupa membawa hadiah. Tidak perlu, Tuan. Anda sudah mengizinkanku untuk menyerang di wilayah Anda, itu sudah cukup untukku. Mereka kembali berbincang santai. Tidak terasa hari sudah mulai sore, akhirnya ia pamit untuk kembali ke negaranya. Terima kasih atas kunjungannya, Tuan. Saya akan segera ke sana jika urusan di sini sudah selesai, ujarnya sambil berjalan keluar mengantarnya. Baiklah. Aku menunggumu dengan senang hati. Kalau begitu aku pamit. Mereka berjabat tangan dan ia langsung masuk ke dalam mobilnya diikuti oleh mobil yang berisi anak buahnya. Ia sengaja mendaratkan jet pribadinya di bandara yang ramai agar tidak ada yang curiga. Sementara wanita itu dari tadi menelpon seseorang tapi tak kunjung diangkat. Bahkan nomornya juga tidak aktif. Hah! Kemana sih dia? Berani sekali tidak mengangkat teleponku. Gak aktif lagi. Celetuknya sambil terus mencoba. Entah berapa puluh kali panggilan dan pesan ia kirim, tapi tidak juga mendapatkan respon. Awas saja. Kalau berani kau membela dariku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Gumamnya dan melemparkan handphonenya ke ranjangnya begitu saja. Wanita itu adalah El yang ingin menanyakan bagaimana perkembangan penyelidikannya dari orang suruhannya itu. Jika ia tahu bahwa orang suruhannya kini sudah berada di markas Derino, pasti ia tidak berkutik. Cetas. Terdengar suara cambukan yang kesekian kalinya. Seluruh tubuhnya sudah merah dan kulitnya sudah banyak yang terkelupas akibat dari cambukan oleh anak buah Derino.
Derino memerintahkan anak buahnya menyiksanya, tapi jangan sampai dibuat mati. Cetas. Cetas. Dirinya sudah tidak berdaya dengan tangan dan kaki yang diikat membentuk juruf ke-10 dan terus dicambuk. Kering. Kering. Dering teleponnya berbunyi dan melihat siapa yang memanggilnya. My wife. Tertera tulisan di kontak handphonenya dengan nama itu ditambah simbol love berwarna merah. Iya, saya. Kemana aja kamu? Ha! Sudah berapa lama di luar? Bilang cuma sebentar. Sebentar menurut kamu itu sampai kapan? Belum juga Derino selesai mengatakan sayang. Ia terus menyerocos bagai kereta api panjangnya. Gluk. Ia menelan salivanya. Fix dapat dipastikan ia akan mendapat omelan lagi. Iya sayang. Aku pulang. Ini sudah selesai. Jawabnya dan langsung mematikan sambungan telepon daripada harus mendengar omelan lagi. Nanti pasti kenal lagi di mansion. Ia segera bergegas menuju mobilnya untuk kembali. Karena sudah janji akan pulang cepat tapi nyatanya lama. Wajar jika Charlie kesal. Rocky yang tahu bahwa tuannya memiliki counternya sekarang yaitu istrinya. Ternyata istrinya adalah sang pawang tuan tampan itu. Gumamnya sambil tersenyum melihat kepergian Derino dari markas untuk pulang.